Halo, selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Alvina. Di sini saya akan menyampaikan eh, analisis udara atas dan data satelit untuk bencana banjir di wilayah Tangerang, Banten. Baik, mungkin yang pertama kita akan beralih ke diagram Scuti-Loppi. Oke, sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan diagram Scuti-Loppi itu adalah suatu diagram yang diperoleh dari alat yang bernama radiosonde. Nah, jadi radiosonde ini bentuknya seperti balon. Balon itu nantinya akan diterbangkan di lokasi stasiun yang dipilih begitu. Nah, di bawah balon itu ada diikat dan dibuat suatu sensor, biasanya sensor cuaca. Dia bisa mengukur beberapa parameter, ya mungkin contohnya antara lain temperatur, tekanan, angin, dan berbagai macam lainnya. Nah, dari sini saya sudah membuat gambaran begitu ya, terkait dengan beberapa indeks ketidakstabilan atmosfer. Jadi dari indeks ketidakstabilan atmosfer ini kita bisa tahu apakah atmosfer ini, kita tadi kan konteksnya adalah banjir begitu. Apakah atmosfer ini nanti akan mendukung terjadinya banjir, yang banjir itu disebabkan dari hujan lebat begitu. Jadi kesimpulan yang akan kita dapatkan nanti, apakah eh, profil profil eh, vertikal di stasiun di, diagram ini ada di stasiun Jakarta Soekarno-Hatta Indonesia, karena dia itu diambil karena dia sangat dekat dengan wilayah studi kasus kita, yaitu Tangerang, Banten gitu. Nah, untuk tanggal kejadian banjirnya sendiri itu ada di 28 Juni 2025. Nah, untuk waktu banjirnya itu eh, dari laporan dari beberapa berita serta warga itu melaporkan bahwa banjir itu sudah menggenang sejak siang begitu. Nah, jadi ya kita akan menganalisis diagram Scuti-Loppi ini yang tertampak pada layar Anda. Nah, kita mengambilnya di 00 UTC karena sebenarnya radio sonde ini kita dapatkan di website Universitas Wyoming atau Wyoming Weather Web. Nah, jadi web tersebut dia biasanya membuat apa ya, atau memplot begitu, dan memplot atau menghasilkan data, membuat data lah begitu, data yang bisa kita akses di web. Webnya itu adalah weather web dari Wyoming gitu. Nah, baik, kita akan masuk ke dalam detail dari SQT-nya ini. Nah, iya, untuk stasiunnya itu yang tadi saya sebutkan di Jakarta atau Soekarno-Hatta. Nomor stasiunnya, ini nomor stasiunnya ada di seluruh dunia begitu ya. Nanti bisa mungkin pemirsa boleh mengecek ke webnya langsung begitu. Nah, stasiunnya itu 96749 gitu. Nah, di sini saya mengambil 00 UTC, berarti kalau misalnya kita konversi ke WIB, berarti dia plus 7 gitu, ditambah 7. Maka kalau di Indonesia, khususnya di stasiun Jakarta, eh, waktunya menjadi, dan ini merupakan analisis, maksud saya ini merupakan plot radio sonde, plot diagram Scuti dari radio sonde di jam 7 pagi di Jakarta begitu. Nah, ya di sini tersedia juga latitude dan longitude-nya. Latitude-nya di -6,5
110, kemudian di longitudenya ada 106,650 begitu. Nah, ya di sini dapat kita lihat, ini saya sudah membuatkan beberapa tanda begitu ya. Nah, di sini kita akan melihat nanti indeks ketidakstabilannya dari beberapa parameter. Nah, antara lain LCL atau lifted condensation level. Kemudian CIN, mungkin nanti penjelasan masing-masing parameter ini akan saya jelaskan di akhir. Kemudian CIN tadi, kemudian CCL, kemudian LFC, kemudian ELM, kemudian CAPE, kemudian ELC, lalu LI, begitu. Nah, baik, mungkin yang pertama kita akan beranjak ke LCL dulu. Parameter LCL itu merupakan kepanjangannya Lifted Condensation Level. Artinya ini memiliki informasi terkait tingkat kondensasi terangkatnya begitu. Nah, jadi maksudnya ketinggian di mana dasar awan akan terbentuk jika udara dipaksa naik. Nah, misalnya bisa kita lihat pada angin yang menabrak gunung maksud saya. Nah, ini tuh sering dipakai untuk memprediksi tinggi dasar awan saat cuaca mendung atau hujan begitu. Nah, kita lanjut ke konvektif CCL atau Convective Condensation Level. Nah, jadi CCL itu merupakan tingkat kondensasi konvektifnya begitu. Jadi ketinggian di mana dasar awan terbentuk akibat pemanasan matahari dari permukaan tanah. Nah, ini adalah dasar awan pada siang hari yang terik begitu, karena kalau siang hari kan otomatis cahaya mataharinya itu maksimal begitu. Nah, kita lanjut ke LFC. LFC itu merupakan level of free convection. Jadi tingkat di mana adanya konveksinya bebas begitu. Nah, artinya ini merupakan titik ketinggian di mana parsel udara itu menjadi lebih panas dari lingkungan sekitarnya. Nah, di titik ini udara akan naik dengan sendirinya. Jadi ada updraftnya begitu. Jadi karena udaranya itu ringan begitu, karena kan udaranya hangat, jadi ya dia akan lebih ringan daripada temperatur lingkungannya kan tadi ya otomatis lebih dingin begitu kan, karena kalau LFC-nya adalah hangat berarti temperatur lingkungannya dingin. Nah, ini biasanya menjadi titik pertumbuhan awan badai, karena awan itu kalau misalnya teman-teman tahu, awan itu merupakan semakin tinggi awannya maka suhunya akan semakin rendah begitu. Kenapa semakin rendah? Karena dia semakin banyak uap airnya juga. Nah, ini ada selanjutnya adalah EL. Nah, EL di situ kan ada ELC dan ELM. Nah, mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Jadi, EL ini pengertiannya singkatannya equilibrium level. Nah, jadi itu tuh merupakan tingkat keseimbangan. Jadi EL ini adalah batas atas pertumbuhan awan konvektif atau puncak awan begitu. Nah, di sini suhu parsial udaranya tuh kembali sama gitu, kembali setara dengan suhu lingkungan. Nah, awan di sini berhenti tumbuh secara vertikal dan menyebar ke samping gitu. Jadi gimana ya? Ya, dia semakin meluas gitu, bukan semakin tinggi. Nah, kemudian kalau ELC itu equilibrium level of cloud. Jadi merupakan puncak awan efektif. Nah, sedangkan kalau ELM-nya itu biasanya merujuk pada parsel yang lapisan campurannya begitu. Tapi tetap merujuk pada batas atas keseimbangan. Nah, kemudian
Di sini ada juga parameter energi dan indeks. Di sini ada LI. Nah, di sini yang ada rumusnya ini. Nah, LI itu adalah lifted index. Nah, artinya indeks yang terangkat begitu. Nah, jadi selisih suhu lingkungan dikurangi suhu parsel udara pada ketinggian 500 milibar. Ini sudah ketentuan. Nah, kemudian fungsinya itu apa? Fungsinya itu mengukur kestabilan udara gitu. Ada pembagiannya, semakin negatif itu berarti dia semakin berpotensi untuk membentuk badai yang ya kalau misalnya kita kembali ke studi kasus kita, banjir berarti dia sangat mendukung banjir karena hujannya pasti akan lebat begitu. Nah, kalau dia positif maka dia bisa kita katakan stabil atau biasanya dia cuacanya itu cerah dan ya mungkin berawan sedikit-sedikit begitu. Nah, lanjut kita di sini ada CIN atau kepanjangannya convective inhibition itu apa ya energi penghambat begitu. Jadi uh, bisa kita bayangkan seperti tutup tutup panci. Kalau misalnya kita masak masak air begitu ya. Nah, di bawah itu terjadi pemanasan kemudian dia menguap begitu kan ya. Nah, uap airnya itu terletak di atas di bawah tutup panci itu begitu. Nah, ini yang disebut dengan CIN. Jadi dia ini adalah energi negatif uh, di area biru di diagram itu yang di bawah, yang sedikit di bawah, yang kuning kan yang banyak, kemudian yang di bawah kan ada sedikit biru. Nah itu dia. Nah, kalau misalnya CIN-nya terlalu besar, maka badainya akan susah terbentuk, walaupun energinya banyak begitu. Nah, kalau CIN-nya kecil, berarti ya dia hanya butuh sedikit matahari untuk dalam tanda kutip bisa meledak gitu. Meledak ini maksudnya pertumbuhan awannya itu sangat tinggi begitu ya. Nah, selanjutnya ada CAPE. Nah, CAP ini kepanjangan dari Convective Available Potential Energy. Nah, artinya energi potensial kinetif konvektif maksud saya yang tersedia. Jadi kalau energi ini sangat besar di atmosfer berarti apa ya? Pembentukan awan itu akan menjadi sangat berpotensi begitu. Jadi dia ini dalam tanda kutip dia ini bahan bakar untuk pembentukan awan, biasanya awan CB. Nah, awan CB itu kan dia sering apa, menghasilkan uh, presipitasi yang dalam bentuk air, lalu airnya itu hujannya itu sangat lebat gitu. Dan kadang ada juga yang dalam bentuk es dan lain sebagainya. Nah, jadi CAPE tadi merupakan energi positif. Nah, dia ini dimiliki energi yang ada di udara dan dimiliki udara untuk bisa updraft dengan cepat begitu. Nah, jadi semakin cepat awannya itu naik atau updraftnya tinggi, CAP-nya besar, maka eh, arus kuatnya juga akan semakin naik, lalu semakin tinggi potensi hujan lebatnya yang tadi seperti tadi saya jelaskan karena awannya itu sangat tinggi begitu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita masuk ke nilai-nilai dari parameter tersebut. Nah, di sini saya sudah buatkan uh, petunjuk gitu ya, petunjuk untuk beberapa parameter tadi. Nah, jadi kurang lebih sesuai dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan. Di Nah, oke baik, kita akan masuk ke grafik di diagram itu sendiri. Yang sebelah kiri yang berkelok-kelok itu merupakan grafik dew point temperatur atau temperatur dew point titik embun. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah temperatur permukaan atau temperatur udaranya gitu, environmental temperatur. Nah,
berdasarkan data sounding, kondisi ketidakstabilan atmosfer dari sini bisa kita lihat bahwa tidak stabil begitu ya, karena uh, dalam tanda kutip grafiknya itu berkelok-kelok. Nah, kita akan lihat kembali nih ke dalam bagaimana uh, kata ketidakstabilan itu nanti akan tergambar begitu. Nah, uh, kita bisa lihat ini di setiap level ketinggian yang dibuat dalam bentuk tekanan. Di sini ada 100, 1000, 900, 800, 700 dan sebagainya. Nah, itu merupakan level ketinggiannya. Nah, dan di sini kita bisa lihat kalau di masing-masing level tersebut itu uh, temperatur dew point ataupun temperatur lingkungannya tidak berbeda-beda gitu ya, tidak sama terus begitu. Nah, yang pertama yang bisa saya lihat dan saya sampaikan kepada teman-teman di sini, ditemukan awan pada level ketinggian sekitar 850 HPA dan 1000 HPA. Nah, kedua lapisan tersebut merupakan lapisan yang hampir di permukaan begitu ya, karena dia di 800 HPA dan 1000 HPA, yang dimana itu hampir di bawah begitu, di permukaan gitu. Nah, dimana ditemukan bahwa temperatur dew point dan temperatur udara atau lingkungannya itu sangat dekat dan hampir gimana ya, dinilai yang sama begitu, dinilai 13 derajat Celcius. Nah, di level tersebut dan mohon maaf, maksud saya 13 derajat Celcius di level 850 HPA dan 25 derajat Celcius di level 1000 HPA. Nah, nilai yang hampir sama tersebut di level ketinggian tersebut menandakan bahwa ada awan di lapisan tersebut gitu. Nah, lapisan itu dapat diidentifikasi ada awan karena temperatur dew point-nya atau titik embunnya menunjukkan nilai kelembaban begitu ya. Nilai kelembaban ya berarti dia memiliki uap air di dalamnya. Semakin banyak uap air berarti ya radiosonde menangkap itu adalah uh, awan, karena awan itu berisi uap air begitu. Nah, kemudian dapat dilihat juga bahwa di level ketinggian sekitar 1000 HPA ditemukan bahwa grafik temperatur udara naik secara signifikan dengan kenaikan nilai sekitar 5 derajat Celcius dari 25 derajat Celcius menuju hampir 30 derajat Celcius. Nah, eh, itu terjadi di hampir di ketinggian yang sama begitu. Jadi jaraknya itu tidak terlalu jauh, tapi perubahan suhunya itu bisa dikatakan cukup tinggi karena 5 derajat Celcius. Nah, hal ini menunjukkan bahwa atmosfer bawah itu sedang dalam keadaan tidak stabil. Nah, kemudian kita beranjak ke level ketinggian sekitar 750 HPA. Nah, di situ dapat dilihat bahwa grafik temperatur dew point pada diagram menunjukkan penurunan tapi hanya sebentar begitu ya. Nah, kemudian sekitar 11 mohon maaf, tadi maksudnya penurunan yang sebentar tadi itu sekitar 11 derajat Celcius ke 10,5 derajat Celcius. Nah, lalu kemudian turun sangat drastis mencapai nilai minus 20 derajat Celcius hingga pada level ketinggian 600 HPA. Nah, grafik temperatur udara ini berada di nilai 3 derajat Celcius. Nah, rendahnya nilai temperatur dew point dan perbedaannya dengan nilai temperatur udara yang cukup jauh atau cukup besar gitu ya jaraknya. Nah, itu menunjukkan bahwa udara di lapisan tersebut cukup kering. Nah, kemudian pada lapisan menengah sekitar 600 HPA hingga 400 HPA ditemukan nilai temperatur dew point yang cukup fluktuatif. Fluktuatifnya itu di antara minus 20 hingga minus 34 derajat Celcius. Nah, nilai terendah berada di lapisan 450 HPA dengan nilai temperatur dew point yaitu minus 34 derajat Celcius. Nah, kemudian pada grafik temperatur udara pada level ketinggian 600 hingga 400 HPA ditemukan bahwa nilainya itu justru lebih stabil daripada nilai temperatur dew point gitu. Lebih lurus karena temperatur dew point-nya kan
tadi kita lihat dia berkelok-kelok gitu. Nah, namun nampaknya bisa kita simpulkan di sini nilai temperatur lingkungannya itu masih masih agak searah begitu eh, grafik dengan grafik TD-nya atau temperatur dew point-nya yang sangat rendah pula. Jadi kalau misalnya temperatur dew point-nya menurun, temperatur lingkungannya juga menurun, tapi hanya sedikit begitu, tidak sebanyak temperatur dew point-nya. Nah, rentang temperatur udara pada lapisan tersebut pada lapisan 600 hingga 400 tadi adalah 5 hingga minus 15 derajat Celcius. Nah, nilai terendahnya itu berada di lapisan 400 HPA dengan nilai minus 15 derajat Celcius. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa awannya di sini cukup sedikit begitu ya kalau di 600 hingga 400. Sebenarnya di 400 itu dia sudah ada lagi karena dia sudah semakin dekat grafik temperatur dew point-nya dengan temperaturnya. Nah, pada lapisan 600 hingga 400 tadi dapat kita identifikasikan bahwa ada inversi suhu di situ yang ditandai dengan grafik yang tidak beraturan atau zigzag. Nah, jadi kesimpulannya untuk masing-masing grafik temperatur dew point dan grafik temperatur. Jadi kalau misalnya nilainya itu semakin dekat atau grafiknya itu seperti bersinggungan, nah itu apa ya? Mengatakan bahwa di situ ada awan begitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya sebenarnya jarak dari kedua grafik ini di masing-masing ketinggian kan tadi berbeda. Di 600 HPA dia sangat jauh. Kemudian paling rendah ini ada di 450 HPA. Temperatur diopennya di 450 HPA dengan nilai sekitar minus 33 gitu. Minus 34 tadi derajat Celcius. Jadi ya di sini udaranya cukup kering, tapi naik ke atas lagi dia sudah ada awan lagi begitu. Jadi ya mungkin di sini seperti yang tadi saya bilang ada inversi suhu begitu. Baik, selanjutnya kita akan menentukan posisi. Ya, di sini saya sudah menentukan posisi LCL, CCL, LFC, ELM, ELC, LI, CIN, dan CAP. Nah, di sini saya ada buat nilai LI yang ditemukan, yaitu LI itu kan merupakan temperatur lingkungan dikurang dengan temperatur parsel. Jadi ini saya lihat saya unduh juga CSV-nya atau data nilai-nilainya begitu ya dalam bentuk tabel Excel. Lalu saya lihat di situ ada LI ini diambil di level ketinggian 500 HPA. Jadi saya lihat di tabelnya temperatur lingkungannya itu minus 6,3, kemudian temperatur parselnya itu minus 2, kemudian itu saya kurangkan, jadi didapatlah hasil lifted index-nya minus 4,3 derajat Celcius. Nah, apa artinya minus 4,3 derajat Celcius ini? Artinya adalah sangat mungkin terjadinya badai badai guntur hebat, kemudian angin puting beliung atau tornado gitu. Karena semakin rendah nilai LI-nya, tadi sudah saya bilang di awal di pengertian LI, semakin rendah nilai LI-nya maka dia akan semakin berpotensi untuk membentuk awan yang sangat besar begitu. Karena updraft-nya itu sangat kuat. Baik, selanjutnya profil di stasiun ini menunjukkan nilai yang sangat berpotensi membentuk
badai guntur hebat seperti tadi yang saya bilang, termasuk dengan banjir karena banjir ini kan dari uh, intensitas curah hujan yang terus-menerus turun dan sangat besar begitu ya. Nah, uh, pada link berita yang saya ambil, yang saya buat di laporan itu ada link dari BPBD, BNPB maksud saya, mohon maaf, BNPB. Nah, dia instansi ini mencatat bahwa di wilayah Jakarta dan sekitarnya itu terjadi uh, di 3 wilayah sekaligus gitu banjirnya. Banjirnya terjadi di sekaligus di 3 wilayah tersebut. Itu disebabkan karena uh, awannya tadi yang sangat besar, lebat dan uh, luas dan tebal juga begitu. Dan bisa kita lihat di sini anginnya itu tidak terlalu kuat ya pada lapisan bawah. Nah, ini menyebabkan apa ya, awannya itu berpindahnya jadi lama gitu karena tidak ada angin yang membawa dia untuk pindah dari lokasi tersebut. Nah, hal itu menyebabkan banjir atau hujan, hujan yang terus-menerus jatuh di lokasi yang sama dan ya mungkin kembali lagi ke kotanya, apakah kotanya uh, drainasenya bagus atau tidak. Dan seperti yang kita ketahui kalau Jakarta dan sekitarnya itu uh, tidak semua wilayah gitu yang baik begitu kan. Nah, jadi intensitas hujan lebat yang terus-menerus turun ini menyebabkan banjir dan laporan dari berita tersebut juga bilang bahwa beberapa air sungai di lokasi dekat wilayah itu meluap begitu karena saking lebatnya hujan pada saat itu. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, di sini kita lihat juga nilai CAP-nya. CAPE itu yang warna kuning ya, yang saya bold di warna kuning. Nah, itu terlihat sangat banyak pada diagram. Nah, ini berarti energi potensial yang tersedia untuk konveksi, untuk aktivitas konvektif itu sangat besar. Nah, jadi semakin luas area kuningnya, maka semakin besar updraftnya di dalam awan. Seperti tadi yang saya bilang terkait pengertian CAPE. Nah, kemudian ya tadi CIN saya sudah jelaskan. Nah, kita lihat juga pada kelembabannya dapat dilihat bahwa di lapisan sekitar 850 HPA, suhu dan dew point-nya itu sangat berdekatan gitu. Nah, ini bisa menjadi energi bagi awan untuk terbentuk semakin besar. Maaf, karena penuh dengan uap air gitu. Ini berarti awan yang terbentuk itu berada di lapisan terbawah troposfer. Jadi semakin di bawah dia, ya semakin cepat jatuhnya dan tidak akan ada yang menguap begitu seperti fenomena virga. Virga itu kan presipitasi yang ya dia harusnya jatuh tapi tidak jadi sampai ke permukaan karena dia sudah menguap kembali gitu. Ya, lanjut. Oke, baik lanjut. Lalu di ujung atas, di atas area kuning itu ada EL atau equilibrium level yang tadi yang saya jelaskan. Nah, itu terlihat mencapai ketinggian yang sangat tinggi. Nah, artinya pertumbuhan awan konvektif ini, awan ya konvektif dalam hal ini adalah cumulonimbus sangat tinggi di stasiun itu gitu. Nah, awan CB jenis ini biasanya merupakan penghasil penghasil hujan yang lebat, yang dalam tanda kutip awet begitu ya, dan ya bisa menyebabkan banjir karena saking lebatnya. Nah, kemudian terlihat bahwa LCL, LCL itu yang di bawah dari eh, ya, LCL LCL-nya di situ rendah, hampir di permukaan begitu kan. Dan titik bekunya juga sangat tinggi. Titik bekunya di sekitar 150 HPA. Maka
maka dapat diidentifikasi ada awan yang hangat dan tebal di situ. Hangat ini maksudnya eh, awannya itu sangat berpotensi dalam aktivitas konvektif begitu. Nah, jadi sangat mendukung adanya hujan yang sangat lebat dalam waktu singkat. Nah, kemudian diagram ini atau radiosonde sendiri kan dia tidak meluncur langsung begitu ya, langsung saat itu juga, saat detik itu juga dari bawah sampai atas, tapi dia mengikuti waktunya begitu kan. Saya tidak tahu detailnya berapa jam radiosonde dan setahu saya biasanya sekitar 5 jam. Nah, jadi diagram ini memiliki informasi data udara atas yang tadi saya bilang sebelum, saat, dan sesudah kejadian banjir itu. Nah, terlihat bahwa angin permukaan cukup lemah. Tadi sudah saya jelaskan. Eh, Hal ini menyebabkan awannya itu lama berpindah, jadi hujannya hanya di situ saja begitu. Hujannya terus jatuh, tapi tidak berpindah dan hanya di situ saja. Nah, kemudian saat banjir yang terjadi di siang hingga sore, terlihat CIN-nya tipis. Ya, jadi sehingga eh, yang tadi sudah saya bilang kalau kalau CIN-nya tipis, dia hanya butuh sedikit udara matahari untuk memancing begitu istilahnya, memancing konveksi yang sangat dalam atau deep convection, dan awan CB-nya akan matang sehingga terjadi hujan lebat. Lalu energi CAP-nya dilepaskan menjadi energi kinetik badai. Nah, jika dilakukan jika untuk waktu setelah terjadinya banjir, kalau semisalnya dilakukan sounding ulang dengan radio sonde, maka akan terekam bahwa energi CAP-nya sudah habis begitu. Karena eh, misalnya di saat hari itu juga, tapi di malam begitu ya. Ya mungkin misalnya di 12 UTC. Nah, itu pasti oh ya, mohon maaf di sini saya tidak mengambil 12 UTC karena di Juni 2025 itu hanya tersedia 00 UTC. Jadi saya hanya memakai 00 UTC saja. Nah, jadi dalam perkiraan saya, kalau misalnya dilakukan sounding ulang, maka akan terekam bahwa energi CAP-nya sudah habis dan lifted index-nya akan kembali positif dan mendekati nol. Iya, baik. Kita lanjut ke data satelit. Nah, di sini uh, saya menggunakan band 13 dari Citra Satelit Himawari 9. Nah, band itu merupakan band IR atau infrared. Jadi dia bisa melihat suhu puncak awan. Nah, panjang gelombangnya sendiri adalah 10,4 mikrometer. Nah, produk yang saya gunakan adalah suhu puncak awan, dan band ini dapat mendeteksi radiasi panas yang dipancarkan oleh objek yang dalam hal ini adalah bumi gitu, bumi atau awannya. Nah, band ini juga tidak terlalu terpengaruhi oleh uap air, jadi efektif digunakan. Nah, semakin tinggi awannya, maka akan semakin rendah suhu puncak awannya. Jadi nanti kita akan bisa melihat bagaimana suhu puncak awannya dan pergerakannya begitu. Nah, saya mengunduh data citra satelit Himawari 9 ini dari BMKG pusat sewaktu saya sedang kerja praktik. Ya, saya sudah izin menggunakan data ini untuk keperluan research begitu. Nah, saya memvisualisasikannya menggunakan aplikasi satelit. Satelit itu merupakan aplikasi yang dibuat dari JMA atau Japan Meteorological Agency. Jadi itu seperti BMKG-nya Indonesia begitu. Ya, mungkin bisa kita lihat di sini pergerakan awannya. Yang putih itu adalah awan, menggambarkan awannya. Jadi semakin putih warna pada spasial tersebut, jadi
bisa dikatakan bahwa suhu puncak awannya semakin rendah sehingga awannya itu akan sangat tinggi ya, berpotensi sebagai awan cumulonimbus. Cumulonimbus tadi seperti yang sudah kita bahas di awal, merupakan awan yang menghasilkan hujan yang sangat lebat sehingga menyebabkan banjir begitu. Nah, ini saya sudah zoom di daerah Jakarta mencakup Jawa bagian barat, kemudian Sumatera bagian selatan. Nah, titik lokasi kita adalah di sini di wilayah Tangerang, Banten, dan stasiun kita juga di sini gitu. Stasiun kita di Jakarta, Soekarno-Hatta. Baik, kita akan lanjut. Ya, baik. Yang pertama yang akan kita analisis adalah time series suhu puncak awannya. Jadi, di sini kita bisa lihat kalau di titik yang saya tandai dengan X itu adalah perkiraan lokasi kita begitu. Lokasi Tangerang, Banten, yang merupakan lokasi banjir atau studi kasus kita tadi. Nah, dapat dilihat kalau di sini awannya itu sangat putih atau visualnya sangat putih. Nah, di sini juga ada grafik time series yang mungkin mungkin di next slide akan saya berikan full-nya begitu ya supaya lebih jelas. Nah, time series-nya itu mendekati suhu puncak awannya itu hampir mendekati minus 80 derajat. Nah, di sini dapat kita artikan bahwa suhu puncak awannya itu sangat rendah dan berarti hujannya itu maksud saya awannya itu sangat tinggi begitu. Iya, baik. Ini merupakan grafik time series dan grafik kontur lain yang sudah saya perbesar supaya terlihat lebih jelas. Oh iya, mohon maaf tadi ralat pada grafik kontur lain suhu puncak awannya itu paling tingginya itu ada di minus 72,5 derajat Celcius. Dan ya sedikit lagi hampir 80 derajat Celcius, minus 80 derajat Celcius begitu. Oke, baik, kita lanjut. Di sini juga ada salah satu produk dari Satite, produk measure atau pengukuran. Tadi kan time series. Nah, yang ini adalah contour begitu. Nah, jadi di sini cara mendapatkan grafiknya itu ya kita akan nanti kita akan mengklik bagian kontur setelah measure, kemudian kita akan menggambar begitu ya, membuat kotak di mana daerah yang akan kita teliti. Nah, ini saya sudah buat kotak untuk daerah Tangerang, Banten, daerah studi kasus banjir kita. Nah, ya di sini citra satelit Himawari 9 band IR tanggal 28 Juni 2025 pada waktu 9.30 UTC atau sekitar 16.30 WIB. Nah, di sini suhu puncak awannya sangat tinggi begitu ya. Dan sebenarnya ini saya hanya ambil di waktu yang dimana suhu puncak awannya sangat tinggi. Mungkin nanti saya akan berikan hasil yang memperlihatkan kontur atau time series tadi kan sudah ada begitu ya. Kontur di waktu banjirnya itu terjadi begitu. Banjirnya kan menurut laporan dari berita dan BNPB dan warga juga melaporkan bahwa banjir itu terjadinya siang hari begitu. Ya mungkin nanti kita akan menyesuaikan. Nah di sini bisa kita lihat suhunya itu sendiri, suhu puncak awannya itu sendiri sama dengan
time series tadi, time series suhu puncak awan yang dimana hampir menyentuh 80. Nah, di sini ada sekitar 77, sekian derajat Celcius. Minus 77, sekian derajat Celcius maksud saya. Nah, jadi ini membuktikan kalau benar adanya bahwa di lokasi tersebut, di waktu tersebut, uh, telah terbentuk awan konvektif atau awan cumulonimbus yang sangat besar dan sangat tinggi, serta sangat lepas dan luas, dan menyebabkan banjir di beberapa wilayah, yang tadi juga saya sudah bilang ada di 3 wilayah, begitu ya, di sekitar Jakarta, di 3 wilayah, saya lupa nama wilayahnya apa saja. Nah, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa benar kalau di situ ada awan konvektif yang sangat besar, dan profil udara atas dari diagram Scuti-Lockby tadi juga sudah menggambarkan, dan visualnya secara spasial juga terlihat uh, di visualisasi Citra Himawari 9 Band IR dari aplikasi satelit ini. Begitu. Iya, baik. Kita sudah sampai di akhir dari analisis kita. Kita sudah selesai menganalisis tadi dari uh, profil udara atas dan uh, spasial awan dari satelit Himawari 9. Nah, dari situ kita dapatkan kesimpulan tadi bahwa betul bahwa kondisi atmosfer saat itu mendukung terjadinya banjir, dan dibuktikan kembali oleh uh, visualisasi awan dan suhu puncak awan dari aplikasi satelit, begitu. Ya, terima kasih kepada para teman-teman yang sudah memperhatikan dan menonton video ini. Kiranya video ini bisa bermanfaat, dan sekiranya saya ada salah kata ataupun tindakan di dalam presentasi ini, kiranya bisa menjadi pelajaran buat saya, dan saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat sore.